Gunung Rinjani, dengan segala pesonanya yang memukau, selalu menjadi daya tarik bagi para pendaki. Tidak hanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga menyimpan cerita-cerita misterius yang sudah beredar lama di kalangan pendaki dan masyarakat sekitar. Tidak sedikit yang percaya bahwa gunung ini memiliki kekuatan gaib, dan sebagian orang bahkan menganggapnya sebagai tempat yang sakral, penuh dengan kutukan dan keberadaan makhluk halus yang menunggu untuk menerima korban. Namun bagi Eka, Gunung Rinjani hanya sebuah tujuan untuk keluar dari kebuntuan hidup. Sejak ia terjebak dalam tumpukan utang yang tak bisa ia bayar, pikirannya hanya dipenuhi satu hal, uang. Kekayaan, kehidupan yang lebih baik, dan kebebasan dari jeratan hutang. Tidak ada jalan lain, menurutnya. Semua upaya yang ia coba untuk bertahan hidup, semua kerja kerasnya, terasa sia-sia. Itu sampai akhirnya ia mendengar cerita tentang ritual pesugihan di gunung ini, yang konon bisa memberikan apa saja yang diinginkan, dengan harga yang tidak sedikit, tapi harga yang mungkin bisa ia bayar. Eka merasa terdorong untuk mencobanya. Ia mengajak dua temannya, Agus dan Budi, untuk melakukan pendakian ini. Mereka bertiga sudah lama saling kenal dan melalui banyak hal bersama. Tapi kali ini, pendakian mereka bukanlah hanya sekadar petualangan. Ini adalah jalan keluar yang mereka anggap terakhir. Mereka bilang, ada orang yang berhasil, Eka, ujar Budi dengan suara yang penuh harap. Kekayaan, rumah, bahkan bisnis yang berkembang pesat. Kalau kita bisa melakukan ritualnya dengan benar, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Agus yang lebih pendiam hanya mengangguk. Ia bukan orang yang terlalu percaya pada hal-hal gaib, tapi utang yang menumpuk membuatnya mulai mempertimbangkan segala kemungkinan. Ketiganya bersiap untuk perjalanan yang akan membawa mereka ke ketinggian Rinjani, dengan harapan yang tinggi dan keraguan yang mulai merayap di hati masing-masing. Malam itu, mereka mulai mendaki. Suasana di sekitar mereka terasa aneh. Sejak langkah pertama, udara sejuk berubah menjadi kering dan agak berat, seakan-akan gunung itu sendiri sedang menatap mereka. Setiap suara di hutan terasa begitu jelas, dari langkah kaki mereka yang mencetak tanah, hingga desir angin yang menderu di antara pepohonan. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara banyak. Keheningan itu menambah ketegangan yang sudah ada. Mereka melewati berbagai medan yang semakin sulit seiring berjalannya waktu, namun mereka terus maju, tidak peduli dengan rasa lelah yang mulai menyusup ke tubuh. Eka memimpin dengan langkah yang mantap, sementara Agus dan Budi mengikuti di belakang, sesekali saling bertukar pandang. Terkadang, mereka bisa mendengar suara gemericik air dari jauh, atau suara burung malam yang melengking, tetapi ada saat-saat tertentu di mana suara alam itu tiba-tiba hilang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Pada saat itulah, mereka mulai merasa bahwa sesuatu tidak beres. Ada sesuatu yang mengawasi mereka. Pukul 2 dini hari, mereka sampai di sebuah tempat yang agak terbuka, dengan pohon-pohon besar yang membentuk semacam lingkaran. Eka berhenti dan mengangguk kepada teman-temannya. Ini dia tempatnya, katanya pelan. Kita harus bersiap. Di tengah keheningan malam, mereka membuka tas mereka dan menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Budi dengan hati-hati mengeluarkan benda-benda yang sudah mereka bawa, dupa, lilin, dan beberapa bahan lain yang telah disiapkan untuk pemanggilan. Agus terlihat cemas, tetapi menuruti saja apa yang diminta. Eka menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini adalah titik balik hidupnya. Ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya, tapi di saat yang bersamaan, ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus maju. Mereka sudah berada di titik ini, dan tak ada jalan mundur. Semua sudah diputuskan. Jangan ragu, kata Eka, meskipun dalam hatinya, ketakutan mulai menyusup. Malam itu, mereka melakukan ritual dengan khusyuk, mengikuti setiap petunjuk yang mereka dapatkan dari cerita yang mereka dengar. Lilin yang menyala berkelip, dan dupa yang terbakar mengeluarkan asap tipis, menghilang dalam gelapnya malam. Di sekitar mereka, alam terasa begitu sunyi. Tak ada suara binatang, tak ada angin yang berhembus. Hanya keheningan yang semakin mencekam. Tiba-tiba,
Tanah di bawah mereka bergetar pelan, dan suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari kedalaman tanah. Eka menoleh ke teman-temannya. Wajah mereka pucat, dan terlihat jelas ada ketegangan di antara mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, ini bukanlah hal biasa. Jangan berhenti, suara Eka terdengar bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Ini jalan kita, jalan keluar kita. Agus menggigit bibir, tubuhnya sedikit gemetar. Apa itu suara? Tanyanya dengan cemas, matanya melirik ke segala arah. Ritual itu berlangsung dalam ketegangan yang semakin memuncak. Mereka berharap dengan doa dan keyakinan mereka bisa mendapatkan apa yang dijanjikan, kekayaan, kebebasan dari hutang, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, tanpa mereka sadari, mereka sudah mengikat diri pada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Di saat terakhir, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dan mata mereka mulai berkunang-kunang. Tak lama kemudian, sebuah suara dalam bisikan terdengar jelas. Suara yang tidak mereka kenal, dan tidak bisa mereka bayangkan. Kalian telah memanggil kami. Kalian telah memilih untuk membayar harga yang sangat tinggi. Tiba-tiba, lilin-lilin itu padam, dan seisi tempat itu menjadi gelap gulita. Rasa takut mulai merayap di dalam diri mereka. Ketiganya saling berpandangan, namun mereka hanya bisa diam. Mereka sudah terjebak. Itulah awal dari perjalanan mereka yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, udara di sekitar mereka semakin mencekam. Setelah melakukan ritual dengan penuh ketegangan, Eka, Agus, dan Budi merasakan sesuatu yang tidak beres. Meskipun tidak ada yang terlihat secara fisik, ada rasa takut yang semakin mengendap di dalam hati mereka. Keheningan yang menyelimuti sekitar mereka tidak hanya karena malam yang sunyi, tetapi juga karena sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Eka berdiri terpaku, mencoba mencari-cari tanda-tanda apapun di kegelapan. Angin malam yang biasanya sejuk kini terasa menusuk kulit. Ia memalingkan wajahnya ke kanan, kemudian ke kiri, berharap bisa melihat sesuatu yang familiar. Tetapi yang ia dapatkan hanya bayang-bayang pepohonan yang bergerak aneh, seperti mengikuti langkah-langkah mereka. Ia merasa seolah seluruh alam ini tengah menekan mereka. Agus dan Budi yang semula tenang, kini terlihat gelisah. Agus yang biasanya pendiam mulai menggerakkan tangan untuk mengusap wajahnya, seolah ingin mengusir rasa takut yang mulai merayap. Budi, yang sejak awal tampak ragu, kini lebih cemas dari sebelumnya. Ia menatap Eka dengan mata yang mulai berair. Eka, ada yang aneh dengan tempat ini, suara Budi terdengar gemetar. Kita harus segera turun. Aku gak yakin ini tempat yang tepat untuk kita. Eka memalingkan wajahnya dan menatap Budi, matanya penuh keyakinan. Kita sudah sampai sejauh ini, Budi. Kita harus terus maju. Ini adalah jalan keluar kita, ingat? Kalau kita pergi sekarang, semuanya sia-sia. Budi masih ragu, tetapi ia tahu kalau Eka sudah mengambil keputusan. Agus hanya diam, tetapi ekspresi wajahnya mengisyaratkan kalau ia pun merasa takut. Namun, mereka sudah berada di titik ini, dan mundur sepertinya bukanlah pilihan yang bisa mereka ambil. Mereka mulai berjalan kembali, dengan hati yang berat. Suara langkah mereka terdengar nyaring di tengah kesunyian malam, seolah mengganggu kedamaian yang dipaksakan oleh alam. Tanah yang mereka pijak terasa semakin keras, dan langkah mereka semakin berat seiring dengan waktu yang berlalu. Namun, di tengah perjalanan kembali ke tempat mereka mendirikan tenda, terjadi hal yang tak terduga. Suara gemericik air yang sebelumnya terdengar jauh, tiba-tiba terdengar begitu dekat. Langkah kaki mereka berhenti otomatis saat mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari dalam tubuh tanah, bukan dari sungai atau aliran air manapun. Dengar, kalian juga dengar itu kan? Tanya Agus dengan suara pelan namun tegas, matanya tak bisa berhenti mencari sumber suara tersebut. Eka mengangguk, merasa tidak nyaman. Ya, aku dengar. Tapi, itu gak mungkin. Seharusnya gak ada suara seperti itu di sini. Mereka terus melangkah,
Tetapi semakin mereka melangkah, suara gemericik air itu semakin jelas. Lalu, mereka mendengar suara yang lebih keras, seperti sesuatu yang bergerak di dalam tanah. Itu bukan suara hewan, bukan suara alam biasa. Itu suara yang asing dan menakutkan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Gemuruh yang berasal dari kedalaman bumi itu menggetarkan tubuh mereka. Agus terjatuh ke tanah, sementara Budi mundur langkahnya dengan panik. Eka berdiri tegak, tubuhnya kaku, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, mereka mendengar suara lain, suara rendah yang berbisik. Kalian telah memanggil kami. Harga yang harus dibayar sudah dekat. Suara itu terdengar jelas dan menyeramkan, datang dari dalam tanah yang semakin berguncang. Dalam sekejap, suasana yang tadinya begitu sunyi berubah menjadi kacau. Budi dan Agus panik, berlari ke arah yang tidak jelas, sementara Eka tetap berdiri, merasakan sesuatu yang mengerikan menyelimuti dirinya. Kita harus pergi, teriak Budi dengan napas terengah-engah. Namun, Eka tetap di tempatnya. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang mengikat dirinya, seolah gunung itu sendiri sedang merasukinya, membuatnya terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Jantungnya berdetak sangat cepat, namun entah kenapa ia tetap merasa terikat pada tempat itu. Ada suara yang memanggilnya, memaksanya untuk tetap bertahan. Tidak ada jalan untuk mundur. Saat itu, tiba-tiba muncul sebuah cahaya kecil, merah menyala, di tengah kegelapan. Cahaya itu datang dari arah yang sama dengan suara bisikan yang mereka dengar. Cahaya itu bergerak perlahan, semakin dekat, seolah memandu mereka. Eka merasa seperti ada sesuatu yang sangat kuat sedang menariknya untuk mengikuti cahaya itu. Eka, jangan, teriak Agus yang berlari menghampiri Eka. Itu pasti jebakan. Jangan ikuti itu. Namun, Eka tidak mendengarnya. Seperti terhipnotis, ia melangkah ke arah cahaya tersebut. Langkahnya semakin cepat, semakin mendekat. Suara di sekitarnya semakin mencekam, seakan menambah rasa takut yang sudah menyelimuti hatinya. Tetapi dia tidak bisa berhenti. Suara itu memanggilnya, merasuk ke dalam pikirannya, dan semua peringatan yang datang dari teman-temannya terasa begitu jauh, tak lagi berarti. Setiap langkah yang ia ambil, rasa takutnya semakin menguat. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang luar biasa. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi. Ia ingin tahu siapa yang memanggilnya, dan mengapa. Akhirnya, ia sampai di tempat di mana cahaya itu bersumber. Di sana, di atas sebuah batu besar, sebuah sosok berdiri, tidak jelas bentuknya, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya. Mata merah menyala, seolah menunggu sesuatu. Eka merasa tubuhnya dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa, namun ia merasa tak bisa berbuat apa-apa. Ia berdiri terpaku di hadapan makhluk itu. Makhluk itu membuka mulutnya, dan suara itu kembali terdengar di kepala Eka. Kalian telah membuat pilihan, Eka. Tidak ada jalan mundur. Seketika itu juga, Eka merasakan suhu tubuhnya mulai naik, darahnya terasa mendidih, dan tubuhnya seperti terperangkap dalam gelombang kekuatan yang tidak bisa ia hindari. Sebelum ia sempat bergerak atau berteriak, semuanya menjadi gelap. Saat kesadaran Eka kembali, ia sudah berada di tempat yang sangat berbeda. Teman-temannya tidak ada di sekitarnya, hanya kesunyian yang lebih mencekam. Dan suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, lebih nyata. Selamat datang, Eka. Selamat datang di dunia kami. Eka menyadari bahwa ia baru saja melangkah ke dalam perangkap yang jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Eka terbangun dengan rasa pusing yang hebat. Kepalanya terasa berat, tubuhnya kaku, dan dadanya sesak. Ia mencoba membuka matanya, namun bayangan gelap menyelimuti pandangannya. Ketika matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia menyadari bahwa ia tidak berada di tempat yang sama lagi. Tidak ada teman-temannya, tidak ada cahaya lilin yang tadi mereka nyalakan. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam,
udara yang terasa sangat berat, dan rasa cemas yang terus menyelubungi setiap langkahnya. Eka mengerjap-ngerjap, mencoba memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Tetapi tubuhnya yang terasa kaku, serta udara yang dingin dan sesak, membuktikan bahwa ini nyata. Ia mencoba bangkit, namun seketika itu juga, tubuhnya terasa terikat, seolah ada kekuatan yang tidak tampak menahannya. Ia mengedarkan pandangannya. Ia berada di sebuah tempat yang gelap, dipenuhi kabut tebal yang merayap di tanah. Sekelilingnya tampak seperti hutan, namun pohon-pohonnya tidak tampak biasa. Mereka terlalu tinggi, terlalu bengkok, seakan-akan tumbuh dengan cara yang salah. Di bawah kaki, tanah terasa lembek dan basah. Suara gemericik air yang sebelumnya ia dengar kini semakin jelas, namun dari arah yang tidak bisa ia tentukan. Hanya ada rasa terperangkap yang semakin kuat di dalam dirinya. Ketika ia mencoba bergerak, suara itu kembali terdengar, suara bisikan yang dalam, datang dari segala penjuru, mengisi pikirannya. Kalian telah datang. Kalian telah memilih. Tidak ada jalan mundur. Eka berhenti. Kata-kata itu menyelubungi dirinya dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Matanya menatap kosong ke sekitar, mencari sumber suara yang datang entah dari mana. Ia merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Tangan dan kakinya gemetar, dan jantungnya berdegup keras. Teman-temanku, gumamnya pelan. Ia teringat Agus dan Budi. Mereka pasti ada di sini. Mereka harus ada di sini. Eka mulai berjalan dengan hati-hati. Setiap langkahnya penuh ketegangan. Ia berusaha mencari jejak mereka, berteriak memanggil nama mereka, tetapi suara-suara di sekitarnya semakin kuat. Kabut yang tebal semakin memadati tempat itu, menambah rasa takut yang menyelubungi tubuhnya. Semakin ia berusaha mencari, semakin ia merasa semakin jauh dari apa yang ia kenal. Hutan ini terasa tidak nyata, dan lebih seperti sebuah dunia yang terjaga dalam keabadian yang gelap. Tiba-tiba, ia mendengar langkah di belakangnya. Terdengar pelan, namun cukup jelas untuk membuat hatinya berhenti sejenak. Ia menoleh cepat, berharap menemukan sosok teman-temannya. Namun, tidak ada siapapun. Hanya kabut, pepohonan yang bergerak aneh, dan suara gemericik air yang semakin mendekat. Eka, panggilan itu terdengar sangat pelan, tetapi begitu dekat dengan telinganya. Eka membeku. Suara itu bukan suara teman-temannya. Suara itu berat, seperti berasal dari kedalaman bumi. Suara yang memanggilnya dengan cara yang tidak manusiawi. Ia menoleh ke belakang, dan kali ini, sesuatu yang mengerikan muncul dari balik kabut. Sebuah sosok tinggi, hampir menyerupai bayangan manusia, namun tubuhnya tidak terlihat jelas. Hanya bayangannya yang bergerak perlahan di dalam kabut. Wajahnya tidak tampak, hanya sepasang mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. "Siapa? Siapa kamu?" Suara Eka terdengar serak, napasnya semakin sesak. Sosok itu bergerak mendekat, langkahnya tidak terdengar di tanah lembek. Setiap gerakan terasa lambat, namun memancarkan kekuatan yang sangat besar. "Aku adalah penjaga tempat ini. Kalian telah datang dan membuka jalan. Kalian ingin kekayaan? Kalian ingin kekuasaan? Harga yang harus dibayar sudah kalian pilih." Eka mundur beberapa langkah, tubuhnya seolah terjerat dalam rasa takut yang luar biasa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Setiap partikel tubuhnya ingin lari, tetapi entah mengapa ia merasa terikat dengan kekuatan yang ada di sekitar tempat ini. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Eka dengan suara terbata-bata, mencoba mengendalikan diri. Sosok itu berhenti sejenak, lalu suara bisikannya semakin dalam, seakan datang dari segala arah. "Kalian ingin memiliki segalanya. Tapi ingat, untuk setiap keinginan ada bayaran yang harus dibayar. Kekayaan itu datang dengan kutukan. Dan kutukan itu akan terus menghantui, mengikat, dan mengubah kalian selamanya." Eka mencoba bergerak, mencoba berlari, tetapi tubuhnya seperti terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Ia merasakan ada sesuatu yang menariknya lebih dalam kegelapan, ke dalam kekuatan yang tidak bisa ia lawan. "Tidak. Aku ingin kembali.
Aku tidak ingin kekayaan ini, teriaknya. Tolong, lepaskan aku. Sosok itu tertawa pelan. Tidak ada yang bisa kembali. Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang, kalian akan merasakannya. Kekayaan yang kalian cari akan datang, tetapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Kalian akan menanggung konsekuensinya. Kalian akan merasakan kutukan yang lebih besar dari apa yang bisa kalian bayangkan. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Eka yang semakin merasa terperangkap. Hanya ada suara gemericik air yang semakin kuat, seolah suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Ekspresi wajah Eka berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang menunggunya, sesuatu yang lebih menakutkan dari segala yang pernah ia bayangkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kutukan itu sudah dimulai. Dan tidak ada jalan untuk keluar. Tubuh Eka terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, jiwanya terperangkap di dunia yang tidak dikenal ini. Dunia yang penuh dengan kutukan dan bayaran yang tak bisa dia bayar. Eka tidak tahu berapa lama ia terbaring di tanah, terjebak dalam kekosongan yang seolah menghisap seluruh energi dari tubuhnya. Waktu terasa melambat, detik demi detik bergulir tanpa ada rasa. Hanya suara langkah-langkah berat di kejauhan yang semakin mendekat, seperti terompet kebinasaan yang semakin jelas suaranya. Ia berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Setiap napasnya terasa seperti tenaga terakhir yang tertinggal, seolah seluruh tubuhnya tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Bangun, sebuah suara kasar tiba-tiba terdengar, memecah keheningan. Suara itu tidak begitu familiar, namun ada sesuatu yang dalam sekali, yang membuat Eka terpaksa membuka matanya. Di depan matanya yang samar, ada sosok yang sedang berdiri, menatapnya dengan mata penuh kekosongan. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya tatapan kosong yang memancar dari wajah yang tampak seperti bayangan manusia. Dengan perlahan, sosok itu membungkuk, mengulurkan tangan, dan menariknya dengan kekuatan yang tak terelakkan. Eka terkejut. "Siapa kamu?" Suaranya serak, penuh ketakutan. Namun sosok itu hanya diam, menariknya semakin dekat. "Jangan takut," kata sosok itu dengan suara yang dalam dan serak, seolah berasal dari kedalaman bumi. "Ini adalah jalan yang telah kalian pilih." Eka menggigil. Ia merasa seolah jiwanya dibawa ke tempat yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dunia ini bukanlah tempat yang biasa. Tidak ada kehidupan yang terlihat di sini, hanya hutan yang sepi dan kabut tebal yang menutupi segala yang ada. "Kemana kita?" Eka bertanya, suaranya gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, membawa Eka ke dalam hutan yang semakin lebat. Setiap langkah terasa semakin berat, dan kabut yang menutupi mereka semakin pekat. Tanah di bawah kaki terasa tidak stabil, seperti tanah liat yang mudah berubah menjadi lumpur. Pohon-pohon di sekitar mereka semakin rapat, seperti menutup jalan yang mereka lewati. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Apa yang kalian harapkan bisa ditemukan?" Eka tidak bisa menjawab. Kata-kata itu memerangkap pikirannya. Ia teringat betapa dirinya dulu hanya mencari jalan keluar dari masalah utangnya. Dalam putus asa, ia memilih untuk mengikuti ritual pesugihan yang dijanjikan akan memberi kekayaan. Kini, ia sudah terjebak dalam kutukan yang begitu nyata. "Uang itu bukan segalanya," kata sosok itu, seperti bisa membaca pikiran Eka. "Kalian mencari kekayaan, tetapi tak tahu betapa besar harga yang harus kalian bayar. Apa yang kalian cari, tidak akan pernah kalian temukan." Eka mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaan ngeri dan tak berdaya semakin menggerogoti jiwanya. Kegelapan yang menyelimuti tempat ini bukan hanya fisik, tapi juga sesuatu yang ada dalam dirinya. Ada sebuah perasaan yang merayap, bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Ia sudah membuat pilihan yang tak bisa dibatalkan. Mereka terus berjalan, melewati pohon-pohon yang seakan menelan mereka dalam kegelapan. Suasana semakin mencekam. Setiap langkah terasa berat,
seolah tanahnya dipenuhi oleh energi jahat yang menghambat setiap gerakan. "Tunggu, tunggu," kata Eka, merasa kesulitan bernapas. "Di mana teman-temanku?" Sosok itu berhenti, memandang Eka dengan tatapan kosong. "Mereka sudah terlambat. Kalian datang bersama, tapi tidak akan pergi bersama." Eka terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. "Apa maksudmu?" tanyanya, namun suara yang keluar terdengar seperti bisikan lemah. Perasaan takut semakin meluap dalam dirinya, seperti gelombang yang datang tak terduga. Sosok itu perlahan menjauh, membiarkan Eka berdiri terdiam dalam kegelapan yang semakin pekat. Sudah terlalu lama mereka berjalan di sini. Hanya sedikit yang selamat, dan mereka yang selamat pun bukan lagi siapa mereka sebelumnya. Eka semakin bingung. Perasaan takut bercampur dengan kebingungan yang sangat dalam. Apa yang terjadi dengan teman-temannya? Bagaimana dengan Agus dan Budi? Mereka tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Mereka pasti ada di sini, entah di mana. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasakan adanya sesuatu yang salah. Suasana di sekelilingnya semakin tidak normal. Segala sesuatu yang tadinya terasa biasa, kini tampak terdistorsi, seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, tanah di bawah kaki Eka mulai bergerak. Tanah itu seperti hidup, menggelincirkan kakinya dan membuatnya jatuh terjerembab ke dalam kegelapan. Tubuhnya terpukul keras, dan rasa sakit yang tajam menyebar di seluruh tubuhnya. Dengan susah payah, Eka bangkit. Namun, saat ia berdiri, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan muncul di hadapannya. Teman-temannya, Agus dan Budi, terbaring tak bernyawa, tubuh mereka kaku dan pucat, seakan-akan mereka telah mati sejak lama. Wajah mereka tampak sangat aneh, dengan ekspresi kosong yang tak bisa digambarkan. Di sekitar mereka, tanah dipenuhi oleh lumut hitam, seperti cairan yang keluar dari tubuh mereka. Rasanya seperti dunia ini bukan lagi milik mereka. Dunia ini telah berubah menjadi tempat yang sangat gelap dan penuh kutukan. Eka mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, tidak, ini tidak mungkin," teriaknya. Suara seraknya menggema di hutan yang semakin sepi. Namun tidak ada yang menjawab. Yang ada hanya bisikan dalam kabut yang semakin rapat, suara yang berkata, "Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian sudah menjadi bagian dari tempat ini." Eka ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti terikat oleh kutukan yang semakin kuat. Dunia ini semakin menutup rapat di sekelilingnya, dan semakin ia berusaha melawan, semakin ia merasakan kutukan itu semakin merasuk dalam dirinya. Eka tertegun di tempatnya, tubuhnya kaku dan jantungnya berdegup keras. Tanah di sekelilingnya seolah hidup, merayap perlahan menuju tubuhnya. Begitu banyak bayangan yang berkeliling, berputar-putar di kegelapan, seolah ingin menelannya. Wajah Agus dan Budi, yang tergeletak di tanah dengan ekspresi kosong, terus menghantui pikirannya. Mereka sudah tidak tampak seperti manusia lagi, hanya tubuh tanpa jiwa yang terjebak dalam kutukan yang tak terlihat. Eka merasa sesak. Setiap napasnya terasa lebih sulit. Hatinya penuh ketakutan yang luar biasa. Dunia di sekelilingnya terasa semakin menyempit. Tidak ada jalan keluar. Ia hanya terjebak dalam hutan yang gelap, dengan bayang-bayang mengelilinginya dan kutukan yang semakin mengikat. Dengan tubuh yang lemas, ia mulai berjalan, namun setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Kakinya gemetar, dan ia hampir jatuh berkali-kali. Kabut di sekitarnya semakin tebal, membuatnya sulit melihat jalan. Rasa cemas terus menyelimuti, setiap suara yang ia dengar hanya semakin mengganggu. Apakah itu suara teman-temannya? Ataukah suara makhluk yang mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang? Kenapa ini terjadi? Pikirnya, berusaha mencari jawaban. Apa yang harus aku lakukan? Namun, tidak ada jawaban. Suara kabut itu semakin jelas terdengar di telinganya. Ada sesuatu yang berbicara, namun suaranya sangat lemah, seperti datang dari bawah tanah. "Kalian memilih jalan ini. Jalan yang tak bisa diputar kembali," bisik suara itu.
Eka berhenti sejenak, menatap ke sekeliling. Apakah itu suara dari makhluk yang mengawasinya, ataukah suara dari dalam dirinya sendiri, yang terus mengingatkan bahwa ia sudah terjebak dalam kutukan? Setiap kali ia mengingat janji kekayaan yang dulu diberikan padanya, semakin ia merasa perasaan bersalah itu semakin menyiksa dirinya. Uang, kekayaan, semuanya tampak begitu jauh dari yang ia bayangkan. Sekarang, ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Ia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang dulu, meskipun itu seburuk apapun. Namun, semakin ia berusaha mencari jalan keluar, semakin ia merasa terperangkap. Langkahnya membawa ia kembali ke tempat yang sama, ke titik yang sama, meskipun ia merasa sudah berjalan jauh. Hutan ini tidak akan membiarkannya pergi. Setiap langkahnya hanya semakin memperdalam kesesatannya. Apakah kamu sudah siap? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Suara itu datang dari segala penjuru, membuat Eka merasa terjepit. Kekayaan yang kamu cari itu hanya kebohongan. Kini saatnya kamu bayar. Eka tidak bisa menahan diri. Ia berlari, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Setiap langkahnya semakin sulit, namun ia tidak bisa berhenti. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terperangkap dalam kutukan ini. Di tengah kepanikannya, Eka mendengar suara langkah kaki. Kali ini bukan langkah kakinya, bukan suara dari bayangannya. Itu langkah kaki lain, berat dan cepat. Ia menoleh ke belakang, dan wajahnya pucat. Dari dalam kabut, ada sosok yang mendekat. Sosok itu tinggi dan gelap, dengan mata merah yang menyala, menatap langsung ke arahnya. Kamu tidak bisa lari, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih menakutkan. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Eka semakin berlari, tanpa mempedulikan apa yang ada di depannya. Namun, kakinya tiba-tiba tersandung akar pohon dan tubuhnya terjatuh. Ia mendengus kesakitan, tetapi dengan cepat berusaha bangkit, mencoba berdiri kembali meskipun tubuhnya sangat lelah. Sudah terlambat, kata suara itu, semakin dekat. Kamu sudah memilih. Jalan yang kamu pilih sudah membawamu ke sini, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Eka berputar-putar, mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap sudut hutan hanya menunjukkan kegelapan yang semakin dalam. Tidak ada jalan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Hutan ini sudah menutup semua kemungkinan. Keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya. Tak ada tempat bersembunyi, tak ada tempat untuk melarikan diri. Ia berlari tanpa arah, terperangkap dalam jaring kutukan yang semakin kuat. Saat ia menoleh sekali lagi, sosok itu semakin dekat. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi mata merah itu terus menatap tajam. Kenapa aku tidak bisa lari? Teriaknya, mencoba menantang ketakutan yang melingkupi dirinya. Kenapa aku tidak bisa keluar? Karena kalian sudah memilih, suara itu terdengar semakin jelas, menyentuh setiap sisi jiwa Eka. Pilihan kalian telah mengikat jiwa kalian. Kekayaan itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang pengorbanan yang tak terhingga. Dan kini, kalian harus membayar. Eka merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin terjerat dalam kutukan ini. Ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan. Semua yang ada di sekelilingnya semakin mengabur, seperti sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ia jatuh lagi, dan kali ini, ia merasa tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Sosok itu semakin mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat. Matanya yang merah menyala seperti api, dengan tatapan kosong yang menembus jiwa. Eka tidak bisa berlari lagi. Ia hanya bisa terjatuh, merasakan keputusasaan yang mendalam. Saatnya tiba, kata suara itu dengan lembut namun mengerikan. Sekarang kamu akan merasakan apa yang seharusnya kamu bayar. Dan dengan itu, segala sesuatu menjadi gelap. Eka tidak tahu berapa lama waktu berlalu setelahnya. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, ke tempat yang tidak ada lagi harapan untuk keluar. Segala sesuatu terasa mengabur, dan ia mulai merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Namun, di tengah kegelapan itu, satu hal yang jelas,
Kutukan yang ia pilih kini tidak bisa dihindari lagi. Eka terbangun dalam keadaan kebingungan. Tubuhnya terasa kaku, otot-ototnya tidak bergerak sesuai keinginan. Ia menyedarkan pandangannya, mencoba mengenali apa yang ada di sekelilingnya. Semuanya tampak kabur, seolah diliputi kabut tebal yang tak dapat ditembus. Udara yang ia hirup terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang membuatnya sesak. Di mana aku? Pikirnya, berusaha menenangkan diri. Sekujur tubuhnya terasa sakit. Terkadang ada rasa panas yang menjalar di bagian dada dan perutnya, seolah ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya. Lalu, ia melihat ke arah tangan kanannya. Di sana ada goresan panjang, seperti bekas cakar yang baru saja sembuh. Goresan itu masih berdenyut, memberikan rasa sakit yang tak tertahankan. Apa ini? Kenapa aku di sini? Pikirnya lagi, suara hatinya mulai panik. Ia berusaha bangkit, namun kakinya terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Tubuhnya seperti dibekap oleh kegelapan yang datang begitu mendalam. Setiap gerakannya terasa lambat, terhambat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang berusaha mengendalikannya. Di kejauhan, ia melihat bayangan. Sosok gelap itu lagi. Sosok yang selama ini mengikutinya sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di gunung ini. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya mata merah yang bersinar tajam. Sosok itu berdiri di kejauhan, menatap Eka tanpa bergerak. Tidak, itu bukan mimpi, itu nyata. Batin Eka terperangkap dalam ketakutan yang menguasai seluruh tubuhnya. Sosok itu perlahan bergerak maju, semakin mendekat. Ada perasaan yang begitu menekan di dada Eka. Semakin dekat sosok itu, semakin cepat degup jantungnya. Ia mencoba untuk bergerak, untuk lari, namun kakinya tak dapat bergerak. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menahannya di tempat ini. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Eka, suara itu terdengar lagi, lembut namun penuh ancaman, seolah berbisik di telinganya. Sudah saatnya kamu membayar. Eka berusaha menahan rasa takut yang mencekam. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada teman yang bisa diandalkan. Agus dan Budi, mereka sudah pergi, terperangkap dalam kutukan yang sama. Hanya dia yang tersisa, terjebak dalam kegelapan yang semakin menyesakkan. Tolong, Eka berteriak, meski suara itu terdengar sangat lemah dan putus asa. Tolong, aku tidak mau lagi. Namun, suara itu hanya tertawa, dengan nada yang begitu dingin. Kamu sudah memilih, Eka. Sekarang bayar harga yang harus kamu bayar. Tidak ada jalan keluar lagi. Eka merasa lehernya kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak atau bernapas. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan, tubuhnya mulai terasa sangat lelah. Perasaan ingin melarikan diri hanya membuatnya semakin terperangkap. Ini bukan sekadar hutan atau gunung. Ini adalah dimensi lain, sebuah tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Setiap sudutnya dipenuhi dengan kegelapan, dan tak ada tempat yang aman. Tak ada tempat untuk sembunyi. Ini adalah hasil dari keserakahanmu, suara itu kembali terdengar, lebih keras. Kekayaan yang kamu dambakan adalah kutukanmu. Dan sekarang, kutukan itu tidak akan pernah lepas darimu. Eka menatap ke tanah, mencoba untuk tidak mempedulikan suara itu. Namun semakin ia berusaha mengabaikan, semakin keras suara itu menguasai pikirannya. Setiap kata yang terucap bagaikan paku yang menancap ke dalam jiwanya. Akhirnya, Eka tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang harus aku lakukan? Teriaknya, meluapkan semua rasa takut yang ia pendam. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat dengan langkah yang lambat dan pasti. Semakin dekat, semakin ia merasa seperti ada tangan yang mencengkeram hatinya. Sesuatu yang sangat berat dan tak bisa ia lepaskan. Dalam keputusasaan, Eka merosot jatuh ke tanah, terkulai lemas. Tubuhnya seolah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Ia merasa dirinya semakin terjatuh ke dalam lubang yang semakin dalam, tanpa harapan untuk kembali.
Semua yang ada di depannya hanyalah kegelapan dan bayangan-bayangan yang semakin besar. Eka ingin memanggil nama teman-temannya, tetapi suaranya tertahan, tidak bisa keluar. Ia merasa dirinya sendirian, dikelilingi oleh kegelapan yang tak terhindarkan. Sosok itu kini berdiri di atasnya, semakin mendekat, hingga wajahnya yang gelap semakin jelas terlihat. Wajah yang tidak memiliki ekspresi, hanya tatapan mata merah yang kosong, seolah menelan seluruh harapan dan nyawa. Sekarang, rasakan apa yang menjadi hakmu. Suara itu kembali terdengar, mengalir seperti bisikan angin yang mengerikan. Eka merasa tubuhnya tertarik ke dalam tanah, semakin lama semakin dalam. Rasa sakit itu tak terkatakan. Setiap inci tubuhnya terasa dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Akhirnya, dalam gelap yang pekat itu, Eka terdiam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya ada kegelapan yang menelan semuanya. Dan saat itu, dalam kesunyian yang menyelubungi, ia menyadari satu hal yang pasti, tidak ada jalan kembali. Ia sudah terperangkap. Eka terbangun dengan tubuh yang terbaring di tanah, rasa dingin menyusup ke tulang. Ia mengerjapkan mata, berusaha menyesuaikan pandangannya dengan gelapnya malam. Suasana di sekitar Gunung Rinjani terasa sangat berbeda, seolah alam itu sendiri telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, lebih hidup. Hanya suara hembusan angin yang terdengar, bergemuruh di sela-sela pepohonan. Di kejauhan, ia bisa melihat cahaya kecil dari api unggun yang samar-samar. Itu adalah kelompok teman-temannya, mereka yang masih selamat setelah menjalani ritual pesugihan yang penuh kutukan. Tapi dalam benaknya, rasa takut dan keraguan kini lebih menguasai daripada apapun. Eka merasakan ketegangan yang semakin kuat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Eka meraba dada dan perutnya. Bekas luka yang mengerikan masih ada, namun tidak ada rasa sakit yang berarti lagi. Itu adalah tanda bahwa kutukan sudah mulai bekerja. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ia merasakan perutnya mual dan kepala berputar, seolah tubuhnya menuntut untuk melarikan diri, namun tidak ada tempat yang aman. Tiba-tiba, suara dari dalam kegelapan terdengar lagi. Kali ini, suara itu lebih keras, lebih jelas. Eka, bisikan itu terdengar begitu akrab dan mengerikan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Eka terdiam, seolah terperangkap oleh kata-kata itu. Ia sudah tahu apa yang dimaksud oleh suara itu, dan ia juga tahu bahwa tak ada jalan lain. Sekali lagi, ia teringat akan harga yang harus dibayar. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia buat, telah membawa dirinya sampai ke titik ini. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Ini semua salahku, gumamnya, suara tenggelam dalam keheningan malam. Aku terlalu ingin cepat kaya. Aku terlalu bodoh untuk percaya pada janji-janji itu. Eka merasa kakinya tergerak tanpa kontrol, perlahan-lahan ia bangkit. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Teman-temannya yang tersisa, Agus dan Budi, tampak duduk di sekitar api unggun, wajah mereka tampak lesu dan kosong. Semua harapan mereka telah memudar. Mereka telah melangkah terlalu jauh untuk kembali, seperti halnya Eka. Saat ia mendekat, Agus menatapnya dengan mata yang kosong. Tidak ada lagi senyum di wajahnya. Kamu merasa ini mudah, Eka? Tanya Agus, suaranya terdengar serak. Kita sudah terjebak dalam kutukan ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Semua ini sudah terjadi. Kita tak bisa melarikan diri. Eka hanya bisa menundukkan kepala, tak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengatakan bahwa masih ada harapan, bahwa mungkin ada cara untuk lepas dari kutukan ini. Namun, semua itu terasa sia-sia. Semakin ia berusaha berpikir jernih, semakin ia merasa terperangkap dalam takdir yang telah dipilihnya. Budi yang sebelumnya terdiam, tiba-tiba berbicara dengan suara pelan. Kita semua sudah tahu, kan, bahwa tidak ada jalan keluar? Ini sudah pilihan kita. Kita sudah membayar harga untuk itu. Eka merasakan dadanya sesak. Budi benar. Tidak ada lagi jalan keluar.
Mereka sudah mengikat janji dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa dipahami, dan kutukan itu tidak akan pernah melepaskan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Eka, suaranya penuh ketegaran yang dipaksakan. Ia tahu bahwa dalam hening malam ini, keputusan terakhir harus diambil. Mereka semua harus menerima kenyataan. Budi menatap ke arah langit, di mana cahaya bintang tampak redup, seakan meredupkan harapan mereka. Kita tunggu, sampai waktunya tiba. Eka menundukkan kepala, menyadari bahwa tidak ada lagi pilihan yang dapat ia ambil. Semua yang ia lakukan telah mengarah ke sini. Ia telah memilih untuk berjalan di jalan yang gelap, dan kini jalan itu tidak bisa kembali. Malam itu terasa semakin lama. Angin semakin kencang, berhembus dengan keras. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, suara langkah-langkah tak kasat mata yang seolah datang dari segala penjuru. Bagaikan bayangan yang mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk menelan. Eka menatap api unggun yang semakin lama semakin redup. Di bawah sinar api yang muram, ia bisa melihat bayangan gelap di sekitar mereka, bergerak seolah mengikuti gerak tubuh mereka. Sesuatu yang tak tampak, namun pasti ada. Kegelapan itu semakin mendekat, semakin terasa di sekeliling mereka. Sebuah perasaan yang menakutkan, sesuatu yang tidak bisa mereka elakkan. Setiap napas terasa semakin berat. Dalam hening yang aneh ini, Eka merasakan bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Dunia yang ia kenal sudah hilang. Mereka sudah berada dalam dunia lain, dunia yang dikuasai oleh kekuatan yang tidak bisa dimengerti. Ketakutan yang mendalam mulai merayap ke dalam dirinya. Apa yang harus mereka hadapi selanjutnya? Apakah kutukan itu akan segera memakan mereka satu persatu? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya kegelapan yang semakin mengerikan, dan saat-saat terakhir yang semakin mendekat. Pada akhirnya, Eka hanya bisa duduk di samping teman-temannya, terjebak dalam keheningan yang menyesakkan. Mereka sudah memilih jalan ini, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Menunggu hingga kutukan itu akhirnya menuntut mereka. Pagi datang tanpa ada yang menyambut. Matahari tampak seperti enggan menampakkan sinarnya, merunduk di balik kabut tebal yang menggantung rendah di sekitar Gunung Rinjani. Suhu dingin menusuk tulang. Eka merasakan tubuhnya lemas, hampir tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Malam yang panjang dan penuh dengan bisikan aneh telah berlalu, meninggalkan dirinya dalam ketakutan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia duduk di tepi api unggun yang sudah hampir padam. Asapnya mengepul, memberi sedikit kehangatan. Agus dan Budi ada di sekitarnya, wajah mereka tampak lebih hampa daripada semalam. Mereka tidak berkata-kata. Tidak ada percakapan, hanya kesunyian yang terasa begitu pekat. Semua orang tampak terjebak dalam dunia mereka masing-masing, terhimpit oleh kenyataan yang semakin menyesakkan. Eka menatap langit yang mulai terang. Seperti biasa, ada banyak kabut di atas gunung. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kabut itu seperti menyelimuti lebih rapat, seolah semakin dekat dengan mereka, seperti ingin menelan mereka hidup-hidup. Di balik kabut itu, Eka merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka, dan ia tak bisa menjauh darinya. Eka, suara Budi terdengar pelan, memecah kesunyian yang mencekam. Kamu yakin kita masih bisa keluar dari sini? Eka hanya bisa menatap Budi tanpa berkata apa-apa. Apa yang bisa ia katakan? Selama ini, mereka sudah berusaha untuk lari, untuk mencari jalan keluar, tapi seolah setiap langkah mereka malah membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia sudah merasakan kutukan itu menggerogoti dirinya, merasuki tubuhnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Agus menambahkan, aku merasa, kita semakin jauh dari harapan. Semakin jauh dari hidup yang kita kenal. Kata-kata itu terasa seperti sebuah kenyataan yang pahit. Semua yang mereka jalani kini terasa seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Mereka terperangkap dalam pusaran yang tak kasat mata, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menunggu.
Namun, Eka merasa ada sesuatu yang lebih mengerikan di luar sana. Bayangan yang mengintai mereka, menunggu untuk menelan mereka satu persatu. Ia bisa merasakannya di dalam dirinya, sebuah perasaan yang sangat kuat, sebuah ketakutan yang terus menggerogoti hati dan pikirannya. Sesuatu yang sedang mengawasi mereka, berdiam di balik kabut, siap untuk mengambil nyawa mereka. Di saat itu, Eka mendengar langkah kaki. Langkah itu berat, penuh tekanan, datang dari arah yang tidak jelas. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, ia menoleh ke arah Agus dan Budi, berharap mereka juga mendengar suara itu. Namun, wajah mereka kosong, seolah mereka tidak merasakannya. Hanya Eka yang merasakan kehadiran itu. Tanpa sadar, tubuh Eka bergerak. Ia berdiri, matanya mencari-cari sumber suara yang mengganggu pikirannya. Di dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan suara biasa. Ini adalah langkah kaki yang tidak manusiawi, langkah yang jauh lebih berat dari apa yang bisa mereka buat. Langkah yang datang dari dunia yang berbeda. Eka melangkah perlahan, mengikuti suara itu, meskipun tubuhnya terasa lemas. Keinginannya untuk tahu, untuk mengerti apa yang sedang terjadi, mengalahkan segala rasa takut yang menghantui. Apa itu? Ia berbisik, suaranya hampir tenggelam oleh angin yang bertiup keras. Akhirnya, ia tiba di sebuah lembah kecil yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Di sana, di tengah kabut, ia melihatnya, sesosok bayangan besar berdiri tegak. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam memandang mereka, dengan mata merah yang menyala. Eka merasa jantungnya berhenti berdetak. Itu adalah makhluk yang sama, makhluk yang sudah menghantuinya sejak mereka pertama kali menginjakkan kaki di gunung ini. Bayangan itu kini tampak lebih nyata, lebih kuat, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya samar, namun jelas ada sesuatu yang sangat jahat dalam tatapannya. Apa yang kamu inginkan dari kami? Eka akhirnya mampu berbicara, meskipun suara itu terdengar sangat lemah. Makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai bergerak perlahan, mendekat ke arah Eka. Setiap langkahnya seperti menimbulkan gelombang udara yang sangat berat. Angin yang tadinya kencang tiba-tiba menjadi sangat tenang, seolah dunia ini menunggu sesuatu yang besar untuk terjadi. Agus dan Budi muncul di belakang Eka, terlihat bingung dan ketakutan. Mereka mencoba untuk berbicara, tetapi kata-kata mereka tertahan, seolah udara di sekitar mereka menekan lidah mereka. Makhluk itu akhirnya berbicara dengan suara yang berat, seolah suara itu berasal dari dalam tanah. Kalian sudah memilih jalan ini, katanya, dan jalan itu tidak akan pernah berakhir. Kalian adalah bagian dari takdir ini, takdir yang tidak bisa kalian hindari. Eka merasa tubuhnya gemetar. Kata-kata itu seperti dentuman petir yang menggetarkan tubuhnya. Ia tahu, tak ada cara untuk lari. Mereka sudah terjebak dalam kutukan ini, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Makhluk itu mendekat semakin dekat. Matanya yang merah menyala seperti api, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Ia bisa merasakan kutukan itu lebih dalam lagi. Apa yang ada di depannya bukan lagi sekadar makhluk gaib, tetapi simbol dari kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Keringat dingin mengalir di tubuh Eka. Ia tahu, waktunya hampir habis. Semua yang ia lakukan selama ini telah membawa mereka ke titik ini, ke titik yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan yang tak terhindarkan. Makhluk itu akhirnya berhenti, hanya beberapa langkah di depannya. Dengan suara yang lebih rendah, ia berkata, "Kalian akan merasakan apa yang sudah kalian pilih. Sekarang, selamat datang di dunia yang tak bisa kalian hindari." Tiba-tiba, kabut yang mengelilingi mereka menghilang seketika, digantikan oleh kegelapan yang lebih pekat. Semua yang mereka lihat hanyalah bayangan hitam yang mengelilingi mereka, menelan mereka satu persatu. Dan di dalam kegelapan itu, Eka hanya bisa mendengar suara bisikan yang semakin mengecil, suara yang mengiringi mereka ke dalam kutukan yang tak ada ujungnya. Malam itu, Gunung Rinjani kembali dibalut oleh kabut tebal yang turun perlahan. Udara semakin dingin, menyusup hingga ke tulang. Sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi bagi Eka, Agus, dan Budi,
semuanya telah berubah. Kehidupan yang mereka kenal sebelumnya kini terasa jauh, seperti sebuah dunia yang terpisah oleh garis tipis antara kenyataan dan mimpi buruk. Eka berjalan dengan langkah pelan, tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Rasa takut yang ia rasakan semakin menyeliputi dirinya. Ia sudah mulai kehilangan arah, tak tahu kemana harus pergi. Tempat ini tidak seperti yang ia bayangkan. Meskipun mereka berusaha berjalan menuju puncak, sepertinya Gunung Rinjani sendiri mulai menuntut harga dari setiap langkah mereka. Eka, suara Budi memecah keheningan. Ia terlihat kelelahan, napasnya terengah-engah. Kita harus segera keluar dari sini. Aku rasa kita sudah terlalu dalam masuk ke dalam kutukan ini. Eka menoleh, melihat wajah Budi yang pucat. Agus yang ada di sisi Budi juga tampak tak jauh berbeda. Mereka semua seperti bayangan dari diri mereka yang dulu hilang, dan kini hanya tinggal tubuh tanpa jiwa. Jauh di dalam hati, Eka tahu bahwa mereka benar-benar terperangkap. Tak ada jalan mundur. Pesugihan yang mereka lakukan, meskipun mereka pikir itu adalah pilihan untuk memperbaiki hidup, kini malah menjadi kutukan yang tak terhindarkan. Kita sudah mencoba keluar berulang kali, jawab Eka pelan, tapi jalan yang kita pilih selalu membawa kita kembali ke tempat yang sama. Seolah gunung ini menahan kita. Agus hanya bisa terdiam. Ia tahu Eka benar. Mereka sudah beberapa kali berjalan, tetapi entah mengapa selalu berakhir di tempat yang sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Sepertinya, Rinjani telah menjadi penjara tak kasat mata yang tak bisa mereka hindari. Malam semakin larut. Semua orang tampak semakin kehilangan semangat. Setiap langkah terasa semakin berat, semakin menyesakkan. Kabut semakin tebal, menutupi segala yang ada di sekeliling mereka. Tak ada bintang, tak ada cahaya bulan, hanya kegelapan yang terus menyelimuti. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, bergema di antara pepohonan yang sepi. Tiba-tiba, suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Seolah ada sesuatu yang berjalan bersama mereka di dalam kegelapan. Langkah itu datang dari arah yang tak dapat mereka tentukan. Budi mendengus ketakutan. Apa itu? Ada sesuatu di sini. Eka menahan napas. Perasaan itu, perasaan yang ia kenal dengan jelas. Mereka sedang diikuti. Tetapi, saat ia menoleh ke belakang, tak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang tak terbatas. Kabut yang semakin tebal menutupi pandangannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Agus, suaranya bergetar. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk keluar, atau kita akan mati di sini. Eka menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan kepanikan mulai menguasai dirinya. Apakah ini akhir dari perjalanan mereka? Tak ada satupun dari mereka yang punya jawaban, hanya ketakutan yang semakin menggelayuti. Satu-satunya yang mereka tahu adalah bahwa mereka sudah terperangkap, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah menembus kutukan yang semakin kuat ini. Lalu, di tengah ketegangan yang menggantung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari balik kabut yang tebal, muncul sebuah sosok. Sekilas, sosok itu tampak seperti manusia, namun begitu jelas bahwa ia bukan manusia. Matanya merah menyala, wajahnya kabur dan samar, namun tatapannya begitu tajam, seperti menembus langsung ke dalam hati mereka. Eka merasakan tubuhnya membeku. Rasanya ia ingin lari, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Sosok itu bergerak mendekat, langkahnya tenang dan pasti. Setiap langkahnya mengeluarkan suara gemerisik yang menakutkan, seolah tanah di bawah kakinya bergetar. Apakah kalian masih ingin melarikan diri? Suara sosok itu terdengar berat dan serak, seolah keluar dari kedalaman yang sangat jauh. Kalian sudah berada di sini, dan tidak ada jalan pulang. Kalian telah memilih jalan ini, dan jalan itu kini adalah takdir kalian. Eka menatap sosok itu dengan ketakutan yang mencekam. Kami tidak tahu, kami hanya ingin hidup. Sosok itu tertawa, suaranya seperti gemuruh di dalam gua yang dalam. Hidup?
Hidup kalian sudah lama berakhir sejak kalian memutuskan untuk datang ke sini. Tidak ada lagi kehidupan bagi kalian. Kalian sudah diambil, jiwa kalian sudah menjadi milik kami. Agus dan Budi mencoba mundur, tetapi langkah mereka seperti terhenti di udara. Mereka tidak bisa bergerak. Sosok itu bergerak lebih dekat, dan bayangan besar yang terjalin di sekelilingnya mulai memanjang, merayap ke arah mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri, sosok itu melanjutkan dengan suara yang semakin menakutkan. Kutukan ini bukan hanya untuk kalian. Semua yang kalian cintai akan hancur. Dan kalian akan menjadi bagian dari gunung ini selamanya. Eka merasa dunia mulai berputar. Ia tahu, saat itu, mereka tidak hanya menghadapi sebuah makhluk gaib. Mereka menghadapi sebuah kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan yang tak bisa dilawan oleh manusia. Mereka berada di ujung kehancuran, dan tidak ada lagi tempat untuk lari. Namun, sebelum Eka bisa berpikir lebih jauh, sosok itu melangkah lebih dekat lagi. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia mengulurkan tangan, mencengkeram leher Eka. Dunia terasa semakin gelap, dan dalam sekejap, suara bisikan itu menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Mereka terperangkap, tidak hanya di dalam gunung, tetapi dalam kutukan yang akan terus menghantui mereka, hingga tak ada lagi yang tersisa. Eka merasakan kegelapan menyelimuti tubuhnya. Sesuatu yang dingin dan berat menekan dadanya, membuatnya susah bernapas. Saat matanya terbuka, kabut tebal masih menyelimuti gunung, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Suara-suara yang semula terdengar samar kini menjadi lebih jelas, lebih menakutkan. Seolah dunia ini berbalik, dan mereka berada di sisi yang salah. Eka melihat sekitar. Teman-temannya, Agus dan Budi, tidak terlihat dimanapun. Hanya ada dirinya yang tergeletak di atas tanah berbatu. Tubuhnya lemah, seolah tidak ada lagi energi yang tersisa. Perlahan ia bangkit, merasakan tubuhnya yang kaku dan nyeri, tetapi ketakutan itu lebih kuat daripada rasa sakit fisik yang ia rasakan. Ia menoleh ke belakang, berharap menemukan jalan keluar. Namun, yang ia temui bukan jalan keluar, melainkan sosok itu. Sosok dengan mata merah menyala yang telah menghantui mereka sepanjang perjalanan. Kali ini, ia berdiri tepat di hadapan Eka, tidak bergerak, hanya memandangnya dengan tatapan kosong namun tajam. Wajahnya yang kabur tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, penuh dengan bayangan gelap yang mengelilinginya. Eka, suara itu bergema dalam pikiran, bukan di telinga. Kalian sudah tidak bisa lagi keluar dari sini. Pilihan kalian telah habis. Eka menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Terlambat. Segala usaha untuk lari, untuk mencari jalan keluar, semuanya sia-sia. Apa yang tersisa hanyalah kutukan yang akan terus memburunya, dan tak ada tempat yang aman di dunia ini. Kami hanya ingin hidup, kata Eka, suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Tapi kalian sudah mati, jawab sosok itu, dengan senyum yang hampir tidak terlihat, namun cukup untuk membuat Eka merasa mual. Bukan secara fisik, tapi jiwa kalian sudah menjadi milik kami. Kalian bukan lagi bagian dari dunia ini. Eka terdiam. Semua rasa takut yang semula ia rasakan kini bercampur aduk dengan keputusasaan. Apa yang harus ia lakukan? Kembali ke rumah? Tidak mungkin. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi tempat untuk kembali. Semua yang pernah ia impikan, semua harapan yang ia pegang, telah musnah. Dengan langkah berat, Eka berdiri. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Tangan sosok itu terulur, menjalar ke tubuhnya, seperti akar pohon yang menancap di tanah. Saat tangan itu menyentuh kulitnya, tubuh Eka merasa terbakar, rasanya seperti jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya, ditarik menuju kegelapan yang lebih dalam. Suara mendalam yang tak bisa dijelaskan mulai terdengar di telinganya. Suara yang memanggil namanya, suara yang membawanya jauh ke dalam jurang ketakutan. Semakin lama, suara itu semakin nyaring, semakin menekan dirinya. Tidak ada yang bisa lari, suara itu berbisik.
Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kami. Eka merasakan sesak di dadanya. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya semakin berat, dan ia merasa seperti tenggelam dalam kabut yang semakin pekat. Semua usaha untuk melawan terasa sia-sia. Ia tidak bisa melawan, tidak bisa lari. Semua yang ia rasakan hanyalah kegelapan yang semakin merenggut jiwanya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara teriakan. Teriakan itu terdengar familiar. Itu adalah suara Agus. Dan diikuti oleh suara Budi yang terisak-isak. Mereka masih hidup? Atau itu hanya ilusi? Eka ingin berlari ke arah suara itu, tetapi tubuhnya seakan terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Ia terjatuh, merasakan tubuhnya terjerembab ke dalam tanah, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Jangan berusaha lagi, suara itu kembali mengalir ke dalam pikirannya. Kalian sudah dipilih. Eka merasakan dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan. Tanpa sadar, ia mulai tertidur, atau lebih tepatnya, ia mulai terjatuh ke dalam dunia yang tak dikenal. Dunia yang penuh dengan bisikan yang semakin terdengar jelas di telinganya. Bisikan itu seperti suara-suara dari masa lalu, suara-suara yang membawa kenangan, namun kini terasa mengerikan. Di dunia yang baru ini, Eka tak lagi merasa tubuhnya. Ia tak lagi merasakan panas atau dingin, tak lagi merasakan ketakutan atau harapan. Semua itu hilang. Yang ada hanya kekosongan, hanya hampa. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang terjadi di Gunung Rinjani, semua yang ia jalani, kini hanyalah kenangan yang memudar. Sebuah kutukan yang tak bisa dihindari. Dan kini, ia menjadi bagian dari gunung itu, menjadi bagian dari kisah yang tak akan pernah berakhir. Sosok itu, yang kini ada di depannya, tersenyum. Senyum yang semakin lebar, semakin gelap, dan semakin menyeramkan. Selamat datang di dunia kami, katanya pelan. Eka tak bisa menjawab. Tak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Tak ada lagi apapun yang bisa dilakukan. Semua telah berakhir. Gunung Rinjani telah menelan jiwanya, dan kini ia hanyalah bagian dari kutukan yang tak akan pernah berhenti. Tamat.